Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Bapak yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan.
Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Anak-anak hebat, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.